Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan hadis tentang 3 hal yang mengikuti daripada mayit. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yatbi'ul mayyitu salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, farji'il isnain wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Artinya yang mengiringi jenazah itu 3 macam, yaitu keluarga, harta dan amalnya. Lalu yang kembali 2 macam, yaitu adalah harta dan keluarganya, dan yang tetap adalah amalnya yang menemani dalam kubur. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mempersiapkan bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita hanya dapat menemani kita ketika kita hidup di dunia. Kita dapat membeli segala macam apa yang kita butuhkan. Tapi ingatlah bahwa hanya amal saleh yang dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta dapat menemani kita sampai kita sakit, tapi amal saleh menemani kita sampai kita ke alam kubur. Demikian juga keluarga, anak dan istri kita hanya menemani kita sampai ke liang kubur. Hanyalah amal saleh yang dapat menemani kita, menjadikan kuburan kita raudatin min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lupa akan kehidupan akhirat sehingga mereka menghambur-hamburkan uangnya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta yang kita belanjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan yang harus kita perhatikan adalah amal soleh yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 7 langkah daripada orang yang mengantarkan kita pergi, maka malaikat mungkar dan nangkir akan menanyai kita. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimudahkan jawabannya. Dan apabila mereka dapat menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar nangkir, maka akan dibukakan pintu surga bagi mereka dan kuburan mereka akan diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang dalam kehidupan alam barzah yang penuh dengan kenikmatan. Antum yauma izin tanzurun, kata Allah. Pada hari itu kamu melihat tempat kamu baik di surga ataupun di neraka. Tapi bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuburnya akan menjadi lubang daripada lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mengalami penderitaan di alam kubur. Untuk itu, mari kita siapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hubud dunia wa karahatil maut, terlalu cinta kepada dunia, lupa akan akhirat kita, sehingga kita menggunakan kehidupan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempersiapkan bekal sehingga kita berkata, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika ajal hampir datang, kita berkata kepada para malaikat, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian walau sesaat, aku akan menjadi orang yang baik, aku akan bersedekah. Hal tersebut sudah terlambat. Untuk itu, marilah kita gunakan hidup yang singkat ini untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, diridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Itulah yang kita harapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat nanti kita disambut dengan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulam mir rabbir rahim, yaitu salam sejahtera kepada penduduk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.